Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Tridamayanti dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian bidan menurut IBI, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Bidan adalah seorang perempuan yang telah lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. A. Yaitu bidan sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. 1. Tugas mandiri atau primer. Tugas mandiri bidan yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai kewenangannya, meliputi A. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. B. Memberikan pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien. C. Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. 2. Tugas kolaborasi merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. Meliputi A. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. B. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. C. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 3. Tugas ketergantungan atau merujuk meliputi A. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi rujukan keterlibatan klien dan keluarga. B. Memberikan asuhan kebidanan sesuai konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawatan daruratan. C. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. B. Bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. 1. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Meliputi mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan dikerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat. 2. Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil kajian bersama masyarakat. 3. Mengelola kegiatan pelayanan kesehatan khususnya KIA atau KB sesuai dengan rencana. 2. Partisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan. Meliputi 1. Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberikan asuhan kepada klien bentuk konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut. 2. Membina hubungan baik dengan dukun bayi, kader kesehatan, PLKB, dan masyarakat. 3. Melaksanakan pelatihan serta bimbingan dukun bayi, kader, dan petugas kesehatan. C. Bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan mempunyai 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader, yang meliputi memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya KIA atau KB, melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan atau keperawatan, serta membina dukun di wilayah kerjanya.
Langkah-langkah dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan yaitu 1. Mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. 2. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penyuluhan. 3. Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan. 4. Melaksanakan program atau rencana pendidikan dan penyuluhan. 5. Mengevaluasi hasil pendidikan dan penyuluhan. 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan. 7. Mendokumentasikan kegiatan. D. Bidan sebagai peneliti, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri ataupun kelompok, meliputi 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi atau penelitian. 2. Menyusun rencana kerja. 3. Melaksanakan investigasi. 4. Mengelola dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. 5. Fungsi bidan. Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan, atau pekerjaan yang dilakukan kerja bagian tubuh. 1. Fungsi pelaksana. Fungsi bidan pelaksana mencakup 1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat khususnya kaum remaja pada masa praperkawinan. 2. Melakukan asuhan kebidanan dalam proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu dan kehamilan dengan risiko tinggi. 3. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. 4. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. 5. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Fungsi pengelola. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat, meliputi 1. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. 2. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. 3. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. 4. Melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. 5. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. 3. Fungsi pendidik. Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup A. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta KB. B. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan. C. Memberikan bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. D. Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Fungsi peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup 1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. 2. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Sekian video penjelasan fungsi dan peran bidan sebagai tenaga pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.